Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5B. Sudah siap belajar? Sebelum belajar jangan lupa PTM ya. Salam PTM. Palembang Darussalam. Semangat perjuangan melawan COVID. Salam sehat. Semoga hari ini semuanya sehat dan siap untuk belajar ya. Semangat selalu anak-anak. Jangan lupa juga tetap terapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Hari ini kita masih akan tetap belajar pada tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara merawat kesehatan organ pernafasan pada manusia. Tepatnya IPA KD 3.4, memahami organ peredaran darah dan juga fungsinya pada hewan dan juga manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Untuk itu, silakan disimak video pembelajaran YouTube dari Ibu dan selalu semangat dalam belajar ya anak-anak. Kita mulai ya pembelajaran hari ini. Organ peredaran darah penting dalam kelangsungan hidup manusia. Organ peredaran darah ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, paru-paru, dan sebagainya yang bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang kaya nutrisi, terdapat oksigen, hormon, dan gas-gas lainnya. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan atau penyakit dan juga kelainan. Beberapa faktor penyebab timbulnya penyakit antara lain terdiri atas yang pertama, faktor keturunan. Faktor keturunan ini biasanya berasal dari orang tuanya atau neneknya, kakeknya yang masih keluarganya. Seperti gen ya. Lalu yang kedua, faktor non-keturunan dapat disebabkan oleh gaya hidup dan pola makan tidak sehat, obesitas, pengaruh asap rokok, bisa menjadi perokok pasif atau perokok aktif, serta pengaruh suatu penyakit kronis dan lain sebagainya. Inilah gangguan pada organ peredaran darah. Ada beberapa ya. Yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi disebut juga tekanan darah tinggi. Penyebabnya biasanya naiknya tekanan darah jika diukur dengan tensimeter karena penyempitan pembuluh darah. Gejala dari hipertensi ini biasanya nyeri di kepala, jantung berdebar-debar, sesak napas, badan lemah, dan pusing. Cara penyembuhannya yaitu menjaga pola makan yang sehat dan kurangi konsumsi garam. Lalu olahraga teratur, manajemen stres yang baik. Yang selanjutnya adalah hipotensi. Hipotensi disebut juga tekanan darah rendah. Penyebabnya biasanya turunnya tekanan darah jika diukur dengan tensimeter karena berbagai faktor seperti kekurangan nutrisi makan, dehidrasi, atau karena penyakit tertentu. Gejala dari hipotensi ini yaitu konsentrasi berkurang, kepala pusing, pandangan buram, badan lemas, bahkan bisa pingsan. Cara penyembuhan hipotensi yaitu yang pertama, duduk atau berbaring dengan posisi kaki lebih tinggi dari jantung. Yang kedua, perbanyak minum, lalu makan makanan sehat berkadar garam tinggi, dan olahraga secara teratur. Penyakit yang ketiga yaitu anemia. Penyebab anemia yaitu kekurangan sel darah merah akibat kekurangan zat besi, sehingga kadar hemoglobin dalam darah menjadi rendah. Itu ada gambar ya nak ya. Ada gambar yang normal dan tidak normal. Yang tidak normal itu anemia, sel darah merahnya sedikit. Gejala dari anemia yaitu cepat lelah, wajah pucat, dan sering pusing. Cara penyembuhannya yang pertama, bagi penderita anemia ringan dapat disembuhkan dengan makan makanan yang banyak mengandung zat besi seperti sayuran hijau, misalnya bayam. Lalu bagi penderita anemia berat, cara penyembuhannya yaitu melakukan transfusi darah. Penyakit yang keempat yaitu leukemia atau disebut juga kanker darah. Penyebabnya produksi sel darah putih terlalu banyak sehingga memakan sel darah merah. Seperti gambar di samping itu ya nak,
Yang di atas itu darah normal, yang di bawah itu leukemia. Jadi sel darah putihnya banyak dan memakan sel darah merah. Gejalanya merasa lelah, lemah, kurang nafsu makan, nyeri di tulang, terjadi pendarahan. Cara penyembuhannya yaitu rutin melakukan transfusi darah dan kemoterapi. Yang kelima, jantung koroner yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh arteri koronaria karena penumpukan lemak darah atau kolesterol sehingga jantung kekurangan oksigen. Kolesterol ini biasanya karena kita memakan makanan yang berminyak. Itu ada gambar pembuluh arteri koronea yang normal yang atas, yang bawah itu mengalami penumpukan lemak darah ya, sehingga kekurangan oksigen menjadi menyempit pembuluh darahnya. Gejala jantung koroner yaitu nyeri dada yang menjalar sampai ke bagian tubuh lain, lalu keringat dingin, mual, muntah, mudah lelah, dan irama denyut jantung tidak stabil. Biasanya berdegup kencang ya nak ya jantungnya itu. Lalu cara pencegahannya, hentikan kebiasaan merokok, menjaga pola makan sehat, dan olahraga teratur. Cara pengobatannya, konsumsi obat anjuran dokter, dan operasi jantung. Lalu penyakit yang keenam adalah stroke. Penyebabnya yaitu tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah di otak, sehingga pasokan darah dan oksigen ke otak terganggu, yang menyebabkan fungsi saraf terganggu, sehingga bagian tubuh mengalami kelumpuhan. Pemicunya yaitu gaya hidup tidak sehat, hipertensi, dan juga stres. Gejalanya, tungkainya mati rasa, bicara menjadi kacau, wajah terlihat menurun. Ada gambar di samping itu ya nak ya, tentang stroke. Lalu cara pencegahannya yaitu terapkan pola makan yang sehat, olahraga rutin, dan hindari merokok. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah atau mencegah timbulnya penyakit pada peredaran darah yaitu yang pertama, mengatur pola makan, mengkonsumsi makanan bergizi dan hindari makanan berlemak, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup dengan tidur yang cukup dan juga teratur, hindari asap rokok, dan juga tidak minum minuman beralkohol. Tugasnya adalah mencatat di buku tentang apa saja yang sudah kalian lakukan untuk memelihara kesehatan organ peredaran darah. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahami, mengerti dengan baik, dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.